Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk Bapak Asep. Selamat pagi dan apa kabar teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Angelia Setiawan, mahasiswa dari SMK Kesehatan Riksandria, jurusan keperawatan, dari kelas 11 keperawatan 2. Sebelum saya akan melakukan presentasi, saya ingin menyampaikan pantun terlebih dahulu. Tanam padi biar berisi. Jika sudah berisi, jadikan beras. Selamat pagi kawan di sini. Tetap semangat beraktivitas. Pada kesempatan pagi ini, saya akan melakukan presentasi dan semoga nanti apa yang saya presentasikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Amin. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan metode prototyping dalam pengembangan sistem informasi. Pengertian prototyping. Prototyping adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja atau prototipe dari aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang. Biasanya digunakan oleh ahli sistem informasi dan ahli bisnis. Prototyping biasanya juga disebut dengan desain aplikasi cepat atau Rapid Application Design (RAD) karena menyederhanakan dan mempercepat desain sistem. Menurut O'Brien tahun 2005. Keunggulan dan kekurangan dari prototyping. Keunggulan prototyping. Yang pertama, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Dan yang terakhir, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkan. Selanjutnya adalah kekurangan dari prototyping. Yang pertama, pelanggan tidak melihat bahwa perangkat lunak belum mencerminkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan belum memikirkan pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman sederhana. Yang ketiga, hubungan pelanggan dengan komputer mungkin tidak menggambarkan teknik perancangan yang baik. Proses pembuatan prototyping. Yang pertama ada analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem sebagai bagian dari studi awal bertujuan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan spesifik sistem. Kebutuhan spesifik sistem adalah spesifikasi mengenai hal-hal yang akan dilakukan sistem ketika diimplementasikan. Menurut Mulyanto tahun 2009. Analisis kebutuhan sistem harus mendefinisikan kebutuhan sistem yang spesifik. Antara lain, pertama, masukan yang diperlukan sistem atau input. Kedua, keluaran yang dihasilkan atau output. Yang ketiga, operasi-operasi yang dilakukan atau proses. Yang keempat, sumber data yang ditangani. Dan yang terakhir adalah pengendalian atau kontrol. Tahap analisis kebutuhan sistem memerlukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan sistem dengan mendefinisikan apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh sistem tersebut. Kemudian menentukan kriteria yang harus dipenuhi sistem. Yang kedua adalah desain sistem. Desain sistem atau sistem desain menentukan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan tersebut. Desain sistem terdiri dari aktivitas desain yang menghasilkan spesifikasi fungsional. Desain sistem akan menghasilkan paket software prototype. Produk yang baik sebaiknya mencakup 7 bagian berikut. Pertama, fitur menu yang cepat dan mudah. Kedua, tampilan input dan output. Ketiga, laporan yang mudah dicetak. Yang keempat, data dictionary yang menyimpan informasi pada setiap field termasuk panjang field, pengeditan dalam setiap laporan dan format field yang digunakan. Kelima, database dengan format dan kunci record yang optimal. Keenam,
menampilkan query online secara tepat ke data yang tersimpan dalam database. Ketujuh, struktur yang sederhana dengan bahasa pemrograman yang mengizinkan pemakai melakukan pemrosesan khusus, waktu kejadian, prosedur otomatis, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga adalah pengujian sistem. Pengujian sistem bertujuan untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada sistem dan melakukan revisi sistem. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa sistem bebas dari kesalahan. Menurut Mulyanto, tahun 2009. Menurut Somerville, tahun 2001, pengujian sistem terdiri dari yang pertama, pengujian unit, yang kedua, pengujian modul, yang ketiga, pengujian subsistem, yang keempat, pengujian sistem, yang kelima, pengujian penerimaan, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Selanjutnya yang keempat adalah implementasi. Setelah prototipe diterima, maka pada tahap ini merupakan implementasi sistem yang siap dioperasikan dan selanjutnya terjadi proses pembelajaran terhadap sistem baru dan membandingkannya dengan sistem lama. Evaluasi secara teknis dan operasional serta interaksi pengguna, sistem dan teknologi informasi. Selanjutnya adalah proses prototyping. Yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan. Developer dan klien atau user akan bertemu terlebih dahulu dan kemudian menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui, dan gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah perancangan. Perancangan dilakukan dengan cepat dan rancangan tersebut mewakili semua aspek software yang diketahui. Dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototipe. Setelah itu yang terakhir adalah evaluasi prototipe. Pada proses ini, klien atau user akan mengevaluasi prototipe yang dibuat untuk memperjelas kebutuhan software. Selanjutnya adalah alat perancang prototyping atau alat perancang sistem. Perancangan sistem membutuhkan peralatan berupa alat perancang proses dan alat perancang data. Alat perancang proses terdiri dari diagram aliran data dan diagram arus sistem. Sedangkan alat perancang data terdiri dari diagram relasi entitas atau entity relationship dan kamus data atau dictionary. Diagram aliran data atau data flow diagram (DVD) adalah sebuah alat dokumentasi grafik yang menggunakan simbol-simbol untuk menjelaskan sebuah proses. Selanjutnya adalah diagram arus sistem. Diagram arus sistem atau sistem flow chart adalah peralatan yang digunakan untuk menggambarkan proses sistem secara rinci, aliran sistem informasi, dan diagram arus sistem untuk menggambarkan aliran program. Menurut Lajamuddin tahun 2005. Selanjutnya adalah diagram relasi entitas. Diagram relasi entitas atau entity relationship menunjukkan antara entitas satu dengan yang lain dan bentuk hubungannya sehingga data tergabung dalam satu kesatuan yang terintegrasi. Menurut Lajamuddin tahun 2005. Dan yang terakhir adalah kamus data. Kamus data adalah penjelas tertulis lengkap dari data yang diisikan ke dalam database. Menurut Lajamuddin tahun 2005. Jadi kesimpulannya adalah metode ini sangat baik digunakan untuk menyelesaikan masalah kesalahpahaman, baik antara user ataupun analis, yang timbul akibat user tidak dapat mendefinisikan kebutuhannya secara jelas. Saya Angelia Setiawan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.